Di Indonesia, julukan Habib sudah tidak asing lagi di telinga masyarakatnya. Deretan nama yang menyandang gelar Habib seperti Habib Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Soeharto, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada juga yang akhir-akhir ini namanya sering disebut lantaran kepulangannya ke tanah air pada 10 November 2020 lalu mengundang berbagai macam reaksi masyarakat. Dia adalah Habib Rizik Syihab yang saat ini menjadi Ketua Front Pembela Islam atau juga dikenal dengan FPI. Masih banyak lagi para Habib di Indonesia yang ternyata memiliki pengaruh kuat di negeri ini. Sebutan Habib sering sekali berseliweran di telinga kita, tetapi mungkin tidak banyak orang yang mengetahui asal-usul adanya Habib di Indonesia. Dari mana asal mereka? Bagaimana mereka bisa sampai di Indonesia? Dan mengapa mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat di bumi pertiwi? Kata Habib secara tekstual berarti kekasih, adalah gelar kehormatan yang ditujukan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW yang tinggal di daerah Lembah Hadramaut, Yaman, Asia Tenggara, dan pesisir Swahili, Afrika Timur. Secara pemaknaan, Quraisy Syihab memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai pengertian Habib. Dan gelar Habib itu dari segi bahasa mempunyai dua makna, yang mencintai dan dicintai. Jadi tidak cukup hanya dicintai. Asal-muasal keberadaan para Habib dapat dilacak melalui pendirinya yang bernama Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Ahmad bin Isa atau Al-Imam Al-Muhajir adalah generasi ke-8 dari keturunan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Ahmad bin Isa diketahui melakukan hijrah dari Basrah ke Hadramaut, Yaman bersama keluarganya pada tahun 317 Hijriah untuk menghindari tekanan dari dinasti Abbasiyah yang sedang berkuasa pada saat itu. Sebelum ke Yaman, Ahmad bin Isa diketahui pernah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun saat di Madinah tersebar isu bahwa para keturunan Rasulullah akan mengambil alih kekuasaan. Isu tersebut membuat pemerintah yang berkuasa saat itu cemas, sehingga mengakibatkan banyak keturunan Nabi yang diburu atau bahkan dibunuh. Karena hal itulah akhirnya Ahmad bin Isa dan keluarganya memutuskan untuk berhijrah ke Hadramaut, Yaman. Ahmad bin Isa wafat di Husaisah, salah satu desa di Hadramaut pada tahun 345 Hijriah. Beliau mempunyai 2 orang putra, yaitu Ubaidillah dan Muhammad. Ubaidillah hijrah bersama ayahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut dan mendapat 3 orang putra yang bernama Alwi atau Alawi, kemudian Jadid dan Ismail. Pada akhir abad ke-6 Hijriah, keturunan Ismail dan Jadid dikatakan tidak mempunyai kelanjutan sehingga mereka punah dalam sejarah, sedangkan keturunan Alwi tetap berlanjut. Keturunan dari Alwi inilah yang kemudian dikenal dengan kaum Alawiyin. Dari sinilah istilah Habib secara khusus mengacu kepada keturunan Alwi bin Ubaidillah. Selain keturunan Nabi Muhammad SAW, semasa hidupnya Ahmad bin Isa dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan berbudi luhur, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa beliaulah pewaris agama Islam serta ahlul bait yang sah. Berdasar pada fakta tersebut, maka dalam perkembangannya, walaupun tidak ada institusi formal, wilayah Hadramaut menjadi semacam sekolah bagi orang-orang yang ingin menimba ilmu agama Islam. Hubungan antar guru dan murid lebih diikat dalam bentuk ikatan spiritual. Di kemudian hari, sekolah Hadramaut tersebut dikenal memiliki aliran tersendiri yang disebut Al-Tariqah Al-Alawiyah atau Tariqat Alawiyin. Dengan keberadaan Tariqat Alawiyin, maka istilah Habib di Hadramaut menjadi lebih luas. Tidak lagi dibatasi sebatas garis keturunan. Lulusan sekolah Tariqat Alawiyin yang ternama pun dapat dipanggil sebagai Habib.
Namun, bagi kalangan Alawiyin di wilayah Asia Tenggara, istilah Habib masih dibatasi berdasarkan garis keturunan. Oleh karena itu, muncullah varian-varian lain dari gelar yang disematkan kepada keturunan Nabi, yaitu Sayyid dan Syarif. Sayyid berarti keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Husain, sementara Syarif adalah keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Hasan. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Azumardi Azra, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, merangkumnya ke dalam 4 teori. Pertama, menurutnya Islam dibawa langsung dari Arabia, yaitu pada masa-masa awal tahun Hijriah. Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyair profesional, yaitu mereka yang memang khusus bermaksud menyebarkan Islam. Yang ketiga, yang mula-mula memasukkan Islam adalah para penguasa. Dan yang keempat, kebanyakan para penyebar Islam profesional ini ia datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan dan ada di Nusantara pada abad-abad pertama Hijriah. Tetapi hanya setelah abad ke-12, pengaruh Islam terlihat lebih nyata. Oleh karena itu, proses Islamisasi tampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan ke-16. Lalu pertanyaannya, dari keempat teori tersebut, pada bagian manakah para Habib masuk ke Indonesia? Menurut Said Alwi bin Thohir Al-Haddad, kemudian Said Muhammad Nukaib Al-Atas dan Haji Abu Bakar Aceh, mereka mengemukakan bahwa para pembawa Islam pertama di Indonesia adalah para Habib pedagang dari Hadramaut. Wilayah Aceh merupakan daerah pertama berlabuhnya para Habib tersebut. Bukti dari kehadiran para Habib ini dapat dilacak dari keberadaan makam kaum Hadromi di Aceh. Terlepas dari teori mana yang benar, Azumardi Azra mengatakan hanya satu hal yang pasti, yaitu Islam disebarkan para penyiarnya dalam dakwah yang damai dengan pendekatan inklusif dan akomodatif serta kepercayaan dan budaya lokal. Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat, nak mas kali jaga. Ngesto akan Prabu Kanjeng Sunan Bonang. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan. Sendiko ang lampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengarang Al-Madkhol ila Thoriq al-Islam bi al-Syarq al-Aqsa, sebagaimana dikutip oleh Musa Kazim mengatakan, Islam datang ke pulau-pulau yang jauh, dibawa oleh orang-orang yang berakhlak mulia, bermoral tinggi, cerdik, pandai, dan semangat kerja keras. Sementara itu, bangsa-bangsa yang menerima kedatangan mereka memiliki hati yang jernih, sehingga dengan sukacita menerima ajakan mereka dan menyatakan beriman. Mereka adalah keturunan Ali dan Fatimah binti Rasulullah SAW yang menginjakkan kaki di wilayah-wilayah yang belum pernah terjamah oleh tangan Barat. Mereka melakukan itu bukan dengan membawa bala tentara, melainkan semangat iman, bukan pula kekuatan, melainkan sikap percaya diri dan keimanan. Tiada mereka berbekal kecuali tawakal, tiada perahu motor, tiada pula angkatan perang. Yang mereka bawa hanya iman dan Al-Quran. Mereka berhasil mencapai tujuan yang tak dapat dicapai beribu pasukan dengan segala perbekalan dan fasilitas lengkap sekalipun. Padahal mereka hanya beberapa orang. Itulah tadi sekelumit pembahasan mengenai asal-usul adanya Habib di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.